ketika ada orang bermaksiat di dalam mobilnya, ketika ada orang bermaksiat di atas motornya, ketika ada orang bermaksiat di dalam kantornya, ketika ada orang bermaksiat di jalan. Sesungguhnya jalan, kantor, mobil, motor yang kita tunggangi akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Yang akan berbicara semua itu adalah sesuatu yang berada di sekitar kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan dan seterusnya. Tentu sudah kemudian kita sudah bertambah dari sisi usia, dari sisi angka kemudian kita sudah bertambah dari 10 menuju 15. Dari 15 ada yang menuju 20. Dari 20 ada yang menuju 25. Dari 25 ada yang menuju ke 30. Dari 30 ada yang menuju ke 35. Dari 35 ada yang menuju ke 40. Dari 40 ada yang menuju ke 50. Dari 50 ada yang menuju ke 60 dan seterusnya. Secara hitungan manusia, sesungguhnya manusia mengingat sesungguhnya kita sedang bertambah usia kita. Tetapi dalam hakikatnya usia kita berkurang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah wa aina tadhhabun? Lantas kita mau pergi kemana? Wa aina tarji'un? Hakikat ini kita mau pulang kemana? Tidak ada rasanya hari ini makhluk yang Allah ciptakan yang bernyawa, khususnya manusia, tidak ada yang kemudian hidup kekal abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kemudian akan meninggalkan dunia ini. Sehebat apapun diri kita, sekaya apapun diri kita, orang kaya boleh dia membeli fasilitas dunia, boleh dia membeli rumah, boleh dia membeli mobil, boleh dia membeli pesawat.
Tetapi yang tidak mampu dia beli adalah nafas. Yang dia tidak mampu membeli adalah ajal. Yang tidak mampu dia beli adalah ketika malaikat sakaratul maut datang kepada dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah malaikat datang menghampiri rumah-rumah mereka, maka ajal kemudian tidak pernah akan bergeser. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa aina tadhhabun? Dan lantas kita mau pergi ke mana? Dan apa yang sudah kemudian kita persiapkan untuk menghadapi pertanyaan man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma kiblatuka? Dan apa kiblat? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita tentu ketika pengen menuju dunia yang jauh lebih baik, kita betul-betul mempersiapkannya. Tetapi kenapa kemudian yang hakikatnya, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, pasti akan terjadi yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan orang yang cerdas, kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian menjaga hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang mempersiapkan hari di mana tidak ada orang yang mampu menolongnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari itu tidak bermanfaat bagi semua manusia harta yang dia timbun, rumah yang besar, mobil yang mewah, anak yang banyak. Yang mampu menyelamatkan mereka adalah amalnya. Ketika malaikat datang kepada kita, bertanya di alam barzakh, man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma dinuka? Pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kemudian kita mempersiapkan itu semua? Kalau urusan dunia berangkat pagi pulang malam, tidak kenal lelah, keringat bercucuran, air mata bercucuran. Kita kejar dunia begitu luar biasa, sampai-sampai kita lupa bahwasanya kita akan suatu saat nanti kita akan digotong. Kemudian akan kita ditinggal oleh manusia, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, orang yang membawa kita dalam keranda itu. Kemudian kita akan ditempati di lubang yang begitu sempit. Kemudian kita ditimbun oleh tanah. Tidak ada manusia yang mau kemudian membersamai kita pada saat bersamaan. Di tempat yang begitu gelap, dan mereka akan meninggalkan kita. Hanya sebatas nama, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang akan menemani kita adalah amal kita. Yang akan menemani kita adalah sholat kita. Yang akan menemani kita adalah zakat kita, infak kita, sedekah kita, kepedulian kita kepada sesama, dan seterusnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang malaikat man rabbuka, dia akan mengatakan Allahu Rabbi. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Wal Islamu dini. Wal kiblatu kiblati. Lancar dia akan mengatakan jawabannya. Tetapi bayangkan ketika ada orang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa demi dosa dia lakukan dalam setiap detik kehidupannya.
Tidak ada hari demi hari kecuali dosa dan maksiat yang dia lakukan. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika ada orang bermaksiat di dalam mobilnya, ketika ada orang bermaksiat di atas motornya, ketika ada orang bermaksiat di dalam kantornya, ketika ada orang bermaksiat di jalan, sesungguhnya jalan, kantor, mobil, motor yang kita tunggangi akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Fulan sudah melakukan ini dan itu. Yang akan berbicara semua itu adalah sesuatu yang berada di sekitar kita. Itulah mana ayat Allah yang sering kita baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semua akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, si fulan telah melakukan ini dan itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafirru ilallah? Kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi engkau akan diintai oleh malaikatul maut. Engkau akan dibidik oleh malaikatul maut. Rumahmu akan didatangi oleh malaikatul maut. Nyawamu sebentar lagi akan dikeluarkan dari tubuhmu. Sehingga engkau akan menjerit. Kemudian engkau akan kaku. Engkau akan dimandikan. Tidak mampu bergerak. Dan engkau akan ditempatkan di tempat yang sempit. Tidak ada orang yang bersama kita kecuali amal kita. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala ajak kita semua, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman yang pernah melakukan maksiat, dosa demi dosa dia pernah lakukan. Mungkin ada di antara kita, naudzubillahi min zalik, berlumuran dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Harta riba dia makan, dia kasih kepada anak dan cucunya, dia kasih kepada keluarganya, dia kasih kepada istrinya, dia berzina, dia menzalimi orang lain, dia memakan orang-orang lain, dia memukul orang lain, dia merampas punya orang lain. Sesungguhnya fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kamu kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Ketika ada orang bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni seluruh dosa dan maksiat selama dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dosanya umat manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani adamu khata'un. Siapapun di antara kita hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau dia haji pangkatnya, mau dia ustaz gelarnya, mau dia dokter, profesor, LCMA, mau dia manajer, mau dia direktur, mau dia presiden rakyat jelata, semua orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tentu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir 2025 ini nampak dalam hitungan kita semua bertambah usia, tetapi sesungguhnya hakikatnya sedang berkurang usia kita. Kita hakikatnya sedang dibidik oleh malaikatul maut. Sebentar lagi kemudian kita akan didatangi oleh malaikatul maut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasanya di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kemudian di antara kita yang rasanya tidak pernah berdosa.
Bukankah Quran mengajak kita semua kemudian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tempat yang terindah untuk kembali itu adalah masjid. Tidak ada tempat kembali yang paling indah kecuali di masjid. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu ayat dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah." Yaitu Baitullah yang ada di Makkah. Tsumma ba'da dzalik, Nabi kemudian ditanya kembali, "Wahai Rasulullah, setelahnya apa?" Kata Nabi. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu Baitul Maqdis. Kan bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Arba'una sanatan, 40 tahun. Sehingga ayat ini, kata para ulama, memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa rumah Allah itu adalah tempat sebaik-baik kembalinya orang-orang bertaubat. Ada di antara kita yang mungkin pernah mendengar satu nama. Nama ini dulu adalah orang penjahat besar. Tidak ada seorang penjahat kecuali dia adalah orang yang paling ditakuti di zamannya. Siapa dia? Fudail bin Iyad. Seorang yang begitu luar biasa kejahatannya. Dan semua orang kemudian pada saat itu takut dengan Fudail bin Iyad. Maka ketika dia mau melakukan kejahatan, dia mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran. Yang ayat itu kemudian dibacakan oleh orang yang kemudian sedang tahajud di dalam rumahnya. Maka meneteslah air mata Fudail bin Iyad, karena pada akhirnya dia kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul dia adalah orang hamba Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang ke masjid. Maka dia sujud. Dia salat. Disitulah awal pertaubatannya. Pada akhirnya dia menjadi ulama besar yang hari ini utaian kalimat kosakatanya begitu indah. Beliau mengatakan salah satunya adalah kalimat yang begitu indah dari mulutnya. Ra'aitu athara dhanbi fi dabbati wa ahli. Aku melihat ada pengaruh dosa yang dilakukan oleh seorang ketika dia melakukan dosa di luar sana, ketika dia kembali ke rumahnya, maka dia akan melihat anaknya, istrinya, kendaraannya akan berpengaruh dosa yang pernah dilakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian hari ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kembali terbaik itu adalah di masjid. Cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pertama adalah berwudu. Niatkan salat taubat. Mudah-mudahan pada akhirnya kemudian kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dosa zina, dosa riba, dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa harta orang lain yang pernah kita makan, dosa hutang yang belum kemudian kita kembalikan kepada orang lain. Menetes air mata kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini adalah doanya Abul Bashar, bapaknya manusia di muka bumi ini, yaitu Adam alaihi salatu wasalam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2025 ini, mari kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap seluruh keluarga kita, seluruh sahabat kita, seluruh teman-teman kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وقال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوصيكم بنفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan khutbah yang kedua ini, mari kita doakan saudara-saudara kita hari ini yang berada di Gaza, hari ini yang berada di Suriah, hari ini yang berada di Sudan, dan terkhusus di negeri kita, saudara-saudara kita yang ada terkena dampak musibah banjir, mulai dari Padang, Medan, dan sampai kepada Aceh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولمشايخنا ولجداتنا ولمن أحسن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المستضعفين في السودان اللهم انصر إخوان المستضعفين في سوريا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر إخواننا في ميدان وفي بادان وفي آچه اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يا عباد الله.